0930811013 dengan judul materi Demokrasi Indonesia. Latar belakang: demokrasi merupakan sistem pemerintah yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia telah lama menganut sistem demokrasi, walaupun kedepannya tidak selalu berjalan mulus. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga kini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik yang menunjukkan dinamika dalam penerapan demokrasi, dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi era reformasi. Semua menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan demokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap perkembangan, tantangan, dan harapan demokrasi Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip utama demokrasi, kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, pemilu yang bebas dan adil. Rakyat memiliki walinya melalui pemilu yang jujur dan transparan. 3. Supremasi hukum. Semua warga negara tunduk pada hukum yang sama. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin kebebasan individu seperti berpendapat yang beragam. 5. Kebebasan pendapat dan berserikat. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan bentuk organisasi. 5. Sistem perwakilan. Rakyat diwakilkan oleh lembaga legislatif yang dipilih oleh secara demokrasi. 7. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah dengan saling pengawas. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi antara lain dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh Khalid Beit dalam membuat indikator demokrasi. Kerangka kerja demokrasi dibagi menjadi 3 komponen. Pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraan terjamin, termasuk di dalam adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu kewarganegaraan yang setara dan hak-hak sipil dan politik. Komponen kedua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Perkembangan demokrasi. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1954. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena desakan untuk menjalankan sistem yang lebih demokratis, pada tahun 1950 Indonesia beralih ke Undang-Undang Dasar, sementara UUD 1950 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, buat kepada presiden. Masa ini dikenal sebagai era multipartai karena banyak partai politik bermunculan dan aktif dalam parlemen. Pemula pertama secara demokratif dilaksanakan pada tahun 1955. Meskipun demokratis, masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet, serta konflik di antara partai yang menghambat jalannya pemerintah secara efektif.
Ketidakstabilan ini menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno kemungkinan mengakhiri sistem parlementer. Demokrasi terpimpin 1954 sampai 1966. Ketidakmampuan konstitusi untuk menyusun undang-undang dasar baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden Juli 1954 yang membubarkan konstitusi dan memperlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin, sebuah sistem di mana kekuasaan lebih banyak terpusat di tangan Presiden. Dalam praktiknya, Soekarno mengambil alih hampir semua pengambilan keputusan politik dan mengurangi peran parlemen. Kebebasan dibatasi sampai politik dilemahkan dan muncul dominasi militer dalam pemerintah. Presiden Soekarno juga menyetuhkan ideologi naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme yang mempersatukan berbagai kekuatan politik utama saat itu. Sayangnya sistem ini membawa Indonesia ke arah otoritarisme dan krisis politik yang berpuncak pada peristiwa G35 PKI pada tahun 1965. Kesimpulan, demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase penting, mulai dari parlementer, terpimpin, otoriter, hingga demokrasi reformasi. Meski saat ini demokrasi berjalan relatif lebih baik, masih banyak tantangan yang harus dibatasi. Keberhasilan demokrasi